Sahabat sekalian, saya cerita kehidupan saya di Amerika kalau saat mau berkebun di musim panas gini ya. Dan beberapa hari yang lalu itu mendapatkan hujan berturut-turut ya. Nah, setelah hujan yang ada kebun saya ini ya, ini semuanya hampir penuh dengan rumput ya. Jadi seperti yang di sini tuh rumput semuanya nih, termasuk di galangan ini, jalan ini juga rumput. Di ujung sana itu juga rumput, semuanya penuh rumput ya. Yang saya lakukan membersihkan tiap hari ya. Seperti kemarin ya, saya bersihkan pagi-pagi mulai jam 7 sampai jam 11. 4 jam itu alhamdulillah kebun yang samping ini sudah selesai ya. Karena semangat ya, jadi ada niat, jadi akhirnya bersih ya. Dan setelah itu baru besoknya berkelanjutan gitu loh. Itu pun kalau panasnya terik, saya nggak nerusin ya. Dan sekarang hari ini saya tanggal 1 Juni ya, dimana bunga-bunga ini juga sudah mulai berkuncup-kuncup ya. Dan tanaman-tanaman saya ini tadi siang karena panasnya 101 derajat Fahrenheit itu bener-bener kasihan ya. Dia tuh kayak apa, lemes-lemes, kayak mangkrak-mangkrak gitu loh, nggak tega gitu ya. Dan semuanya ini kemarin tuh saya sudah bersihkan rumput-rumputnya, termasuk di jalan ini tak rapikan kebunnya, dan tidak ada sedikit pun binatang atau nyamuk-nyamuk yang hinggap. Karena kalau tidak saya bersihkan ini juga nanti akhirnya nyamuk juga akan banyak ya kan. Semuanya sudah saya lakukan. Nah ini yang di sebelah ya, saya jalan lagi. Nah ini buah kesemek saya ini yang sangat lebat sekali ya. Saya tunjukkan juga ini. Lebat banget ya. Dan ini tanaman tomat, tak taruh di pot ya, 3 gitu. Yang sebelah saya ini, nah ini bunga-bunga minggu depan akan berbunga ya. Nah, kita liatin, dan ini tadinya ini bener-bener kasihan ya. Ini tuh pada tumbang semuanya karena saking panasnya, dan kita sudah kasih air ya. Saya mempergunakan air dari rel yang ada di sebelah sana tuh, 2 gentong besar itu penuh ya. Itu air hujan ya. Saya jalan terus nih ya, dan galangan-galangan di sini sudah bersih. Walaupun sekarang kelihatan ini rimbun ya, tapi rumput-rumputnya sama sekali sudah tidak ada karena saya sudah cabutin satu persatu ya. Ini bunga pioninya yang juga sudah berbunga ya. Nah, kita liatin semuanya kan. Nah ini air barel saya nih, gentong air hujan, dan 2 hari lagi ini akan turun hujan. Ini sangat membantu banget ya. Air ini sangat bagus banget kalau buat nyiram. Itu sangat panas banget. Saya berkebun mulai jam 7 ya. Itu pun saya nggak kuat ya. Jadi berkebun setelah panas, istilahnya itu haus, saya masuk ke dalam lagi. Jadi keluar masuk hanya sekedar banyak minum ya. Kadang-kadang kalau duduk terlalu lama langsung teler alias tidur gitu loh. Tapi bangun lagi gitu. Karena kemarin hujan, otomatis rumput-rumputnya nih tuh. Tengah-tengah galangan tuh rumput semuanya tuh. Kan? Ini juga banyak rumputnya tuh kan. Rumput semuanya. Kita harus bersihkan dengan hati ikhlas dan senang. Insya Allah tanaman yang akan kita tanam juga menghasilkan hasil-hasil yang berkualitas. Jadi walau banyak rumput, kita tidak boleh ngeluh, kita tidak boleh ngomel, tapi kita harus ikhlas, menyenangi berkebun. Kalau dengan rasa senang, tentunya hati akan tenang. Ini yang sangat subur banget ya. Ini kale ini adalah kale purple, dan tanamnya ini saya tidak tanam, tumbuh sendiri karena nanti biasanya ada bunganya, dan dia bijinya itu jatuh. Akhirnya tahun depan dia akan tumbuh sendiri nih, ya seperti ini nih, ya kan. Nah, ini semuanya saya ya, hari ini banyak juga kerjaan saya. Ini hasil saya hari pagi. Ini juga warna kuning ya. Ini yang kuning ini mati gitu kan. Tapi yang sebelahnya juga nggak apa-apa ya. Nah, ini juga kalau saya, dan satu lagi ini tanaman ini apa? Ini sebenarnya bisa dimakan ini. Ini yang besar ini. Ini bisa lebar ya kan. Yang diambil adalah batangnya. Ini tumbuh sendiri ya guys. Tahun lalu saya tanam kan. Salah satu batang itu tak diamkan supaya dia ada bunganya ya. Setelah ada bunganya otomatis kan ada biji-bijinya. Akhirnya bijinya itu jatuh-jatuh ya kan. Terus tumbuh sendiri. Saya lihat ini ya, ada berapa biji ini? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Dan nanti akan saya pindah ya. Saya pindah selalu pada sore hari ya.
kalau tidak sore hari kasihan ya, karena dia akan nanti kena panas siangnya. Dan itu yang juga hari ini saya bersihkan rumput-rumputnya, gitu kan. Ini juga harus rumput. Nanti saya akan buang jadikan kompos gitu kan. Ini tanaman-tanaman saya yang masih belum saya beres-beresan, jadi banyak banget masih kerjaan ya. Ini bekas-bekas yang nanti akan saya rapikan gitu. Tanaman daun cincau ini belum saya trim nih dan belum saya pindah. Nanti bentar lagi saya mau pindah ke pot yang besar. Saya punya 2 gitu loh. Berkebun ini untuk saya menyenangkan sekali ya. Ini mengobati rasa rindu terhadap kampung halaman ya. Ini wangi juga nih. Ini bunga peoninya ini ada tanya nih dari Ibu Neneng di Ciputat ini. Berapa besar sih? Kan satu telapak tangan saya ini kan besarnya tuh kan. Bermekaran semuanya ya. Warnanya sangat menarik sekali. Ada juga yang tanya sahabat saya, kenapa kok tanaman-tanaman yang saya tanam ini seperti kayak kali ini tidak saya jual belikan ya? Saya ya nggak ngejual. Kalau kenapa ditanya lagi ya nggak tahu gitu loh. Nggak tahu ya, pokoknya saya seneng aja. Jadi seneng kalau sharing ya, sharing berbagilah. Dan tentunya kalau dibilang kan ngeluarin duit, ya bener jujur. Saya tahun ini mengeluarkan uang kurang lebih sekitar nggak begitu sekitar $50 lah. Itu hanya buat beli beli peralatan-peralatan, kadang-kadang itu juga perbarui lagi ya. Jadi kalau saya berbagi itu rasanya itu senang banget ya. Terus ada yang bilang tanaman yang tanam itu kan organik, dibilang kan mahal. Ya benar. Ini kali ini kalau dijual biasanya kalau di Philadelphia atau di Amerika itu sudah ada farmer market ya. Pada musim panas itu biasanya banyak gitu. Itu kadang-kadang 4 lembar itu bisa $1. Cukup mahal juga kan. Dan ini kalau nanti itu bisa 1 karung lebih ya kan. Karena kali itu kan banyak banget dipotong di bawah-bawahnya gitu ya. Saya merasa ya, rezeki itu kan dengan berbagi itu adalah suatu rezeki ya. Rezeki itu kan datang kan bukan hanya sekedar dari kita menjual keuntungan atau profit ya. Tapi juga bisa dikatakan dengan berbagi ya. Dengan berbagi itu saya merasa banyak banget rezeki. Terpenting adalah rezeki silaturahmi. Ada juga yang tanya, ini kan banyak besi-besi ya. Besi-besi ini saya dapatkan kan harganya murah ya. Itu pada saat toko model olahraga itu bangkrut. Itu saya beli ini 1 batang ini lebar ini $2 gitu ya. Murah banget ya. Dan ini saya pergunakan untuk kelanjaran pohon pare. Kalau enggak pohon tanaman timun. Satu ujungnya ini ada 10 meter ya. Itu nanti bisa dikatakan pare semuanya. Kalau enggak timun semuanya gitu. Atasnya pun juga ada. Ini kan sepanjang ini nanti ada rambatannya nih pare. Jadi nanti yang ada tuh nanti bergelantungan di bawah-bawahnya. Kalau udah bergelantungan itu rasanya tuh wah seneng gitu. Pokoknya walaupun saya hidup di kantor gitu tapi masih bisa menikmati dengan kebahagiaan berkebun atau bertani. Penyiraman setiap sore itu saya mempergunakan sementara waktu adalah pakai air hujan ya. Kalau air hujannya habis, ya baru kita bisa pakai air pump yang ada di sini ya. Udah turun hujan aja seneng banget karena penampungan air saya ini cukup banyak gitu dan membantu di Bon Haikal Garden ya. Air hujannya ini kan banyak kan mengalir ya. Yang kita tampung di tempat penampungan ini, baru kita ngambil airnya. Jadi konsep berkebun saya itu semaksimal mungkin kalau kita mau punya kebun tuh harus bersih, dilihat kan enak. Jadi orang mau metik atau mau berkunjung atau mau belajar tuh merasa nyaman gitu dan merasa tenang. Tidak banyak binatang, tidak banyak nyamuk. Dan saya sendiri pribadi yang mengelola itu juga seneng, nyaman, enak dilihat gitu kan. Kalau kotor atau kalau gemungsung atau banyak rumputnya itu kan kita merasa terganggu kan. Kalau sekarang gini kan bari nyiram atau kita pengen ngobrol dengan teman-teman itu kan enak gitu kan. Teman saya kemarin tanya gitu ya, Tani udah berapa tahun sih berkebun, kok betah banget gitu kok berkebun. Saya berkebun itu sudah boleh dikatakan hampir 12 tahun, cukup lama ya. Dan saya melakukan ini secara konsisten ya, artinya ini karena apa ya, salah satu hobi dan kesenangan saya. Dan juga rasanya tuh kalau dengan berkebun tuh seneng aja gitu loh ya kan. Pokoknya dibilang ya seneng-seneng ya kan, terus betah. Ya dibilang betah ya harus betah dong, apalagi kalau namanya kebun sendiri ya kan. Udah gitu panen sendiri plus organik lagi ya, tentunya makan jadi sehat kan. Dan ini tanya juga, Pak Tani kalau kamu keluar kemana aja, dibilang
saya terus terang ya, saya kalau saat musim panas itu kalau dibilang keluar itu saya nggak pernah kemana-mana. Ya keluarnya ya di kebun. Jadi kalau cari saya itu nggak pusing-pusing, carinya di kebun aja deh. Pokoknya ngumplek gitu ya, tiap hari pagi, siang, sore, malam, kadang-kadang berkebun. Ini kan rumah kan deket kan, ini belakang rumah ya. Jadi kalau kita makan ya tinggal masuk, ya kalau kita mandi ya tinggal masuk, ya kan. Terus sholat ya tinggal masuk gitu ya. Jadi nggak perlu jauh-jauh ya. Kalaupun saya pergi jauh-jauh ya nanti ngajak anak-anak ya, tentunya ada namanya family time ya. Saya makan pagi atau pergi itu selalu ada. Kalau pengen kita keluar, yuk kita keluar yuk kita makan, yuk kita pergi ke daerah ini ya, kita langsung berangkat gitu ya. Tapi biasanya kita sudah ada schedule dulu ya, artinya kalau kita mau pergi minggu depan gitu ya, itu istri saya sudah ngatur dengan saya jadwalnya gitu ya. Jadi nggak langsung ujuk-ujuk kita pergi, enggak gitu ya. Dan nanti ya kurang lebih 1 minggu lagi itu kebun saya itu Haikal Garden itu ya, itu penuh dengan bunga. Nih salah satunya nih ya, ini adalah bunga lili. Dan saya punya bunga lili itu macam-macam warnanya, plus juga ada bunga gladiol ya kan. Itu ada bunga gladiol juga warnanya macam-macam. Wes pokoknya indah banget. Kalau saya keluar pagi-pagi bunganya itu pada mekar-mekar, itu indah rasanya itu, aduh kayak perpaduan ungu dengan putih ya di Haikal Garden ya. Saya juga lupa namanya nih bunga apa, tapi bentuknya bagus banget ya. Perpaduan antara putih dan purple ya. Ini ada kelopaknya itu adalah 3 kelopak ya. Di tengah-tengahnya ini ada ini lagi 3 lagi nih. Wah, cakep sekali deh. Malam tuh kuncup, tapi kalau pagi itu langsung itu apa mekar gitu ya. Wes pokoknya indah banget ya. Adalah saya merasa bersyukur menikmati hidup walau di rantau, tapi saya masih bisa berbuat sesuatu ya, terutama untuk keluarga ya, mendidik karakter anak-anak saya ya dengan cara berkebun ya. Gak bisa ring ilmu-ilmu yang saya dapatkan. Jadi kalau saya mempunyai ilmu berkebun 4 musim ini ya nggak tak buat saya sendiri, tentunya buat teman-teman yang mau belajar. Kalau saya bisa, teman-teman bisa, saya itu sangat senang sekali gitu ya. Dan saya sangat bahagia. Selain bahagia ya, saya juga bahagia kalau bisa mencoba sesuatu hal yang baru, terutama misalnya menanam-nanam tanaman seperti pisang ini kan, dan bisa berhasil itu bahagianya benar-benar bahagia. Dan juga ini buah pir, Asian pir ya, sudah mulai berbuah, tapi ini baru belajar ya, karena ini baru saya tanam tahun ini dan kemungkinan tahun depan baru bisa menghasilkan ya kan. Berkebun jadikan sarana untuk hidup sehat. Berkebun jadikan sarana untuk keindahan alam, membantu lingkungan. Tetap semangat, sampai jumpa lagi dalam sesi-sesi sharing selanjutnya dalam berkebun di 4 musim bersama saya, Syarif Saifullah, seorang praktisi pertanian 4 musim. Salam merdeka, sekali merdeka tetap merdeka.